Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya, selamat siang, sore ataupun malam. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang selalu semangat belajar di dalam channel ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya, dan insya Allah pasti akan mendapatkan manfaatnya teman-teman semuanya. Karena apa? Karena nanti kalau teman-teman semuanya merakit suatu perakitan yang didasari dengan perhitungan, maka hasil akhir rangkaian akan tetap aman untuk dioperasikan ataupun saat dioperasikan. Apa yang aman di situ yaitu tentunya power supply akan aman, transistor final akan aman, dan juga beban speaker akan aman. Kenapa Mas bisa dikatakan seperti itu? Karena disinilah bentuk kita menyesuaikan terhadap beban speaker, atau rangkaian kita sesuaikan dengan perhitungan untuk kita mendapatkan nilai beban speaker yang sesuai. Ataupun beban speaker sudah ada, kita sesuaikan dengan perhitungan, maka kita akan mendapatkan rangkaian yang sesuai. Jadi seperti itu teman-teman. Mau dibolak-balik seperti apa, kita akan mendapatkan nilai yang kita inginkan kalau kita memahami perhitungan ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semuanya memahami perhitungan ini, mempelajari, insya Allah teman-teman tidak ada ruginya dan tidak akan menyesali teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak sekali keuntungannya teman-teman. Mas, saya ingin lebih maksimal lagi Mas. Teman-teman bisa buatkan ACC kit Roland 7 potentiomodif ya. Karena itu sudah saya rekomendasikan banget untuk teman-teman semuanya untuk diaplikasikan ya teman-teman. Jadi apa yang saya katakan bisa dipraktikkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman praktikannya itu tidak sepenuhnya, maka ya tentunya teman-teman harus bisa koreksi kembali dan menyesuaikan tentunya yang saya sampaikan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan dari Mas Martin ya. Jadi semoga Mas Martin di sini melihat video ini, dan di sini menurut saya Mas Martin ada kebingungan ya teman-temannya. Bingungnya kenapa? Di sini ada pertanyaan, misal nih ya, dari satu channel ya, atau kita sebut saja satu power supply seperti itu ya. Satu channel kita dapat 1000 watt, atau kita membuat suatu rangkaian power supply itu ketemunya 1000 watt ya teman-teman ya. Di sini kita ibaratkan kata-kata dia itu, kita misalkan ketemu 1000 watt. Nah, itu kita buat menjadi satu channel tuh, satu channel ya. Kita buat menjadi satu channel. Terus kita bagi menjadi dua speaker 1000 watt. Jadi kita itu memiliki daya 1000 watt ya, daya PSU 1000 watt ya. Terus kita bagi untuk dua speaker ya. Untuk dua speaker dengan per satu speakernya itu 1000 watt. Nah, di channel 1 itu tadi, apakah daya atau watt itu terbagi dua? Apakah tetap utuh 1000 watt per satu speaker? Ya, teman-teman semuanya. Jadi, yang pertama adalah power supply 1000 watt ya. Power supply 1000 watt atau satu channel 1000 watt. Kalau misalkan kita bebani speaker 2000 watt, apakah itu nanti terbagi atau tidak ya? Terbagi dua atau tidak? Atau tetap utuh 1000 watt per satu speaker? Ya, jadi jawabannya adalah sesuai dengan perhitungan, atau akan saya sesuaikan dengan dasar perhitungan. Nanti akan saya berikan kesimpulan di akhir video teman-teman semuanya ya. Jadi tentunya untuk kita menganalisa ini ya, untuk kita mengetahui jawabannya, tentu kita harus menganalisa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita harus menganalisa terlebih dahulu dengan perhitungan, baiknya nanti seperti apa, sesuainya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oh, ini kecerahannya kita tambah ya. Nah, baik teman-teman semuanya. Oke, kita ambil contoh. Kita akan mendapatkan nilai 1000 watt, teman-teman ya. Kita akan mendapatkan nilai 1000 watt, maka di sini kita harus apa, teman-teman? Ya, kita harus memberikan contoh. Contohnya di sini adalah 10 ampere dengan voltase 40 volt AC ya. 10 ampere dengan voltase 40 volt AC. Kita cari dulu daya PSU-nya berapa. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? 10 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 40 voltase yang kita gunakan. Karena kita menggunakan dua tegangan, maka dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1000 watt. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman dengan spesifikasi yang sesuai dengan pertanyaan tadi, 1000 watt ya teman-teman ya. Dan 1000 watt itu tadi kalau misalkan dibuat satu channel, nah itu seperti apa? Finalnya berapa? Kira-kira kalau misalkan dibuat dua speaker
speaker terbagi apa enggak. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus kita bagi ke 2 speaker nih, dari 1000 watt tadi terus kita bagi ke 2 speaker ya. 2 speaker ini ya 1000 watt per satu speakernya teman-teman ya. 1000 watt per satu speakernya, maka kalau misalkan kali 2 atau ada 2 speaker, ketemunya berapa? 2000 watt atau 1000 watt dikali 2 sama dengan 2000 watt. Nah seperti itu teman-teman, paham gak teman-teman semuanya ya? Jadi dari pertanyaan tadi ada 2 speaker dengan daya 1000 watt. Nah maka dari itu kita kali 1000 kali 2 sama dengan 2000 watt. Jadi satu channel yang kita bebani 2000 watt atau 1000 kali 2 tadi itu kira-kira terbagi apa tetap utuh 1000 watt. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah untuk kita menjawab itu kita harus cari dulu muatan listrik atau daya reaktifnya teman-teman. Kita cari dulu daya reaktif bebannya teman-teman semuanya ya. Kita cari dulu daya reaktif beban. Nah di sini tuh ya. Daya reaktif beban Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 2000 watt. B-nya 2000 watt. Didapat dari mana 2000 Mas? Ini speaker. 1000 kali 2, 2000 watt dibagi dengan 8, ketemunya berapa? 250 VAR. Ya, ketemunya 250 VAR. Ya, teman-teman semuanya ya. Dan tentunya dari 250 VAR ini membutuhkan final berapa, Mas? Membutuhkan final berapa set nih untuk kita mencakupi beban 250 VAR ini atau beban 2000 watt kali 2 ini. Nah, kita cari final yang sesuai teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita menyimpulkan bahwasanya satu channel 1000 watt itu bisa 2 speaker terbagi atau tidak. Nah itu sulit teman-teman. Kenapa sulit? Karena kita langsung to the point tanpa kita mengetahui dasarnya. Atau kita tanpa kolek dulu tuh, kita lihat dulu cara perhitungannya seperti apa. Nah kalau misalkan kita langsung tentukan seperti pertanyaan tadi, itu tidak ketemu teman-teman. Maka kita harus jabarkan seperti ini nanti supaya kita bisa melihat hasil akhirnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, sedikit kesimpulan, kita cari dulu finalnya itu berapa yang sesuai untuk 2000 watt kali 2 tadi ya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Kita contoh, kita ambil sebanyak 3 set ya, 3 set. Maka 150 dikali 3. 450 ketemunya ya teman-teman ya. 450 dikali dengan 0,8 sama dengan 360 VAR. Nah seperti itu teman-teman. Mas kenapa kok bisa simpulkan 3 set ya? Karena kalau misalkan 2 set kita hitung dengan perhitungan ini, kira-kira kurangnya itu di bawah 100 atau tidak. Wah ini mah terlalu kecil. Maka toleransinya kalau terlalu kecil itu tidak direkomendasikan. Maka kita harus tambah lagi, tambah 1 set lagi. Ketemunya berapa? 110 misalkan. Nah ini contohnya. Nah ketemu sisanya 110 VAR. Maka ini bisa diaplikasikan nih teman-teman. Paham ya? Nah, si transistor final tadi menyediakan 360 VAR ya, 3 set transistor final menyediakan 360 VAR. Sedangkan beban butuh 250. Maka 360 dikurang 250 sama dengan 110 VAR. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih Mas channel 1 1000 watt. Kalau misalkan saya bebani 2 speaker itu dayanya terbagi atau tidak? Apa tetap 1000? Nah, jawabannya adalah tidak terbagi teman-teman. Tidak terbagi teman-teman ya. Tidak terbagi. Kenapa tidak terbagi? Karena si power supply ya channel 1 atau power supply itu menyediakan 1000 watt. Kita sudah dapat 1000 watt nih dari 10 ampere 40 volt AC. Maka kita akan mendapatkan nilai final yang sesuai. Berapa final keseluruhan yang harus terpasang? Nah, kita lihat teman-teman. Nah ini dia teman-teman, berapa keseluruhan final yang harus terpasang. Nah dengan 10 ampere tadi 40 volt AC ketemu kan 1000 watt daya PSU nya. Maka 1000 dibagi dengan 150, kita menggunakan final Toshiba ya teman-teman. Sesuai dengan datasheet yang ada dayanya yaitu 150 watt ya teman-teman ya. Maka 1000 dibagi 150 sama dengan 6,6. Nah 6,6 ini kalau kita bulatkan di 7 set ini potensi panas berlebihan teman-teman. Karena apa? Karena 6 ini mendekati nilai 10. Maka kita bulatkan di 8 set. Nah 8 set insya Allah masih sangat aman nih teman-teman di tegangan 40 volt AC tadi. Nah jadi ketemu 8 set teman-teman. Nah dari 8 set tadi kita kurangi 3 set. 3 set ini kurang dari mana Mas? 3 set itu finalnya tadi yang kita hitung. Yang 2000 watt tadi teman-teman ya. Yang 2000 watt kali 2 yang 2000 watt atau yang 1000 watt kali 2 tadi. Nah seperti itu. Maka masih sisa 5 set lagi nih ya. Dan 5 set ini bisa untuk beban speaker lainnya. Contohnya 1800 kali 2. Itu bisa kita aplikasikan untuk channel R ya. Channel L nya misalkan 2000, channel R nya itu yang 5 set ini itu bisa untuk 1800 kali 2. Itu bisa teman-teman semuanya.
Ya, paham ya untuk teman-teman semuanya? Jadi seperti itu. Dan untuk Mas Martin ya, insya Allah paham ya apa yang saya jelaskan ya. Jadi kesimpulannya, ya ini saya beri kesimpulan bahwasanya satu channel 1000 watt kalau misalkan kita bebani ya, kita bebani speaker, dua speaker per satu speakernya 1000 watt, itu tetap apa terbagi dua ya. Jadi jawabannya itu tetap ya teman-teman ya, nggak terbagi dua ya teman-teman ya. Speaker itu nggak jadi kayak misal contohnya 1000 apa kayak mana gitu, nggak ya teman-teman ya, tapi tetap power supply itu tetap 1000 watt ya. Power supply tetap 1000 watt. Nah, setelah itu dari 1000 watt tadi kita menemukan nilai final ya. Nilai final contohnya nilai final tadi 8 set ya. 8 dari 8 set tadi, maka itu kita bagi sesuai dengan beban yang akan kita gunakan. Contoh bebannya berapa tadi itu? Bebannya 2000 watt. 2000 watt butuh 3 set. Berarti dari 8 tadi dikurangi 3, masih sisa kisaran 5 set. Daya PS-nya tetap 1000 ya. Jadi untuk beban 2000 watt tadi kita singkirkan 3 set, masih sisa 5 set. Nah, 5 set ini bisa untuk beban berapa tadi? 1000 watt kali 2, 1800 watt kali 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi channel 1 yang tadi kita lihat bahwasanya itu nilainya 1000 watt, bahkan itu bisa untuk 2000 watt dan juga untuk 1800 kali 2 atau 1000 kali 2 dan 1800 kali 2. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Dan Mas Martin ya, jadi sedikit kesimpulannya seperti itu, bahwasanya kalau misalkan kita merangkai satu rangkaian power ampli dengan kita menentukan nilai, sudah kita tentukan ampere dan voltase ketemunya 1000 watt, maka tinggal bagi saja ya sesuai dengan beban yang akan kita gunakan. Dibagi saja dari final-final yang ada tadi, dibagi ya. Jadi nanti channel 1 itu bisa berapa? Channel 1 itu bisa 1000 watt kali 2 atau 3 set ya. Jadi per channel nanti beda-beda dayanya. Misalkan channel 1 450 watt, kita menghitung final ya, 150 kali 3. Terus misalkan channel 2-nya 150 dikali 5, berapa tuh? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dibagi final itu daya PSU tetap 1000, daya PSU tadi menghasilkan final, final tadi kita bagi ya sesuai dengan beban-beban yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang sifatnya dayanya itu terbagi dua ya. Dayanya itu tetap 1000 dikali 2 ketemu 2000, kita tempatkan pada channel 1. Channel 1 itu dengan 2000 tadi membutuhkan 3 set. Misalkan channel 2 kita kasih 1800 kali 2 itu membutuhkan 5 set. Nah, seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Untuk daya PSU-nya tetap 1000 watt atau daya channel 1 tadi ya, misal channel 1 tadi itu ya, itu tetap nilainya tetap 1000 watt ya. Jadi dari 1000 watt tadi menghasilkan nilai final. Ya, pahami ya. Menghasilkan nilai final karena apa? Karena daya PSU 1000 tadi kita bagi dengan daya final per satu set, maka ketemu jumlah keseluruhan final yang harus terpasang. Setelah kita ketahui final terpasang keseluruhan berapa, maka kita bagi. Itu mau dibuat satu channel, 2 channel, 3 channel itu sangat nggak apa-apa, sangat boleh sekali. 4 channel, 5 channel itu bisa sekali teman-teman. Insya Allah sangat aman. Sudah banyak teman-teman saya mempraktikkan ya teman-teman ya. Jadi insya Allah sangat aman sekali untuk diaplikasikan. Tinggal bagi saja itu semua dengan beban-beban yang akan digunakan. Mas, cara baginya seperti apa? Seperti ini. Nih ya, kita cari dulu daya reaktifnya beban, kira-kira daya reaktif beban ini butuh berapa final, kita cari 150 kali 2 misalkan, sisanya berapa nih, sisanya misalkan 100 misalkan 90 VAR misalkan, ya jangan diaplikasikan, itu terlalu kecil. Contohnya misalkan kita pakai 3 set ketemunya berapa, ketemunya 110 VAR, ya udah nggak apa-apa, ini masih normal. Nah, seperti itu. Jadi menganalisa berapa final harus kita pasang terhadap beban, maka kita hitung seperti ini ya, kita cari beban daya reaktifnya berapa, terus final daya reaktifnya berapa, seperti itu. Paham ya teman-teman semuanya dan juga Mas Martin ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk Mas Martin dan umumnya untuk kita semua ya teman-teman yang mendengarkan, dan tentunya insya Allah dipelajari dengan baik agar teman-teman semuanya bisa untuk menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang tentunya sangat mudah sekali untuk dimengerti ya teman-teman. Insya Allah manfaatnya sangat banyak sekali untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, apabila ada kekurangan atau seperti apa yang lainnya bisa teman-teman tulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.